Aku mau ajak kamu menelusuri satu perjalanan. Perjalanan yang bukan cuma tentang usiamu, tapi semua kisah yang tumbuh bersamamu. Hari ini, aku ingin kamu tahu, kamu itu rumah bagi banyak hati. Dan semua langkah kakimu adalah doa-doa yang selama ini disimpan diam-diam. Mungkin kamu gak sadar, tapi kamu udah dicintai jauh sebelum kamu tahu caranya mencintai balik. Hari ini ulang tahunmu, dan aku yang akan menyampaikan semua kata yang gak pernah mereka ucapkan dengan lantang. Karena kamu perlu tahu betapa berharganya kamu. Ari, waktu kamu lahir, mama kamu itu gak tahu apa-apa. Dia cuma perempuan biasa yang tiba-tiba harus jadi ibu. Dia belajar semuanya dari nol. Belajar caranya sayang, caranya takut kehilangan, caranya merawat kamu tanpa tahu apakah dia cukup kuat. Sekarang kamu udah segede ini. Dia gak pernah minta kamu jadi sempurna. Dia cuma minta satu hal, jangan lupa pulang. Karena seberapa jauh pun kamu pergi, hatinya tetap nunggu kamu balik. Dengan rasa rindu yang enggak pernah kamu tahu. Kalau kamu capek, mama kamu gak akan tanya banyak. Karena di dunia yang seribet ini, satu-satunya hal yang paling mama kamu jaga cuma satu, kamu. Bukan pencapaianmu, bukan nilaimu, tapi kamu. Hidupmu, napasmu, pulangmu. Dan kalau suatu hari nanti kamu merasa dunia terlalu berat, ingat baik-baik, mama kamu gak pernah berhenti jadi rumah. Dan gak akan pernah. Ri, bapak kamu itu bukan orang yang gampang ngomong. Bukan tipe yang bisa duduk dan bilang, "Nak, bapak sayang kamu." Tapi setiap pagi waktu dia mau kerja, waktu dia pulang kerja bawa oleh-oleh, waktu dia diam-diam masukin uang ke dompet kamu, semua itu adalah cara dia bilang, "Bapak peduli, bapak jagain kamu." Dia tahu kamu keras kepala, kadang kamu bantah, kadang kamu ngotot, kadang kamu susah banget diajak ngobrol kalau lagi beda pandangan. Tapi dia juga tahu kamu anak laki-laki yang lagi belajar, dan dia biarin kamu keras supaya kamu tahu rasanya jadi kuat. Di balik diamnya, dia selalu memperhatikan kamu dari jauh. Ngelihat kamu makin dewasa, makin jauh langkahnya, makin besar tanggung jawabnya. Dan kadang waktu kamu tidur malam, dia cuma duduk di ruang tamu dan mikir, anak gue sekarang udah bukan anak-anak lagi ya. Dia nggak akan pernah ngomong banyak, tapi di doanya selalu ada satu nama yang paling dulu disebut, yaitu Ari. Kalau kamu jatuh, dia akan jadi orang pertama yang berdiri di belakang kamu. Karena meski kata-katanya pelit dan senyumnya irit, bapak kamu selalu percaya, selama anak gue gak nyerah, gue bangga. Ada satu sosok yang takkan terlupa. Hanya ada satu cinta di dunia, memberi yang ku minta dengan rasa bahagia. Ku sebut namamu, Ayah. Dari luar, dia masih sama. Masih ribut, masih sok nyebelin, masih pura-pura gak peduli. Tapi sejak kamu pergi, rumah jadi lebih sunyi dari biasanya. Dan dia gak punya lagi orang yang bisa dia lawat. Dia gak pernah bilang kangen, gak pernah juga nanya kamu pulang kapan. Tapi aku tahu, dia sering ngelirik ke arah kamar kamu, kayak ada yang dia tunggu, tapi gengsi buat ngakuin. Dia gak pernah peluk kamu,
Tapi dia paling gak bisa kalau rumah udah terlalu sepi. Karena dibalik semua ribut kalian, kakaknya tetap rumah buat dia. Kamu tahu, Ri, mama aku itu bukan tipe yang gampang percaya. Tapi waktu dia lihat kamu sama aku, dia mulai percaya sama kamu. Buat seorang ibu, melihat anak perempuannya tumbuh, jatuh cinta, dan ngerasain luka, itu gak pernah mudah. Tapi dia gak banyak tanya. Dia gak nuntut kamu jadi sempurna. Dia cuma diam, tapi perhatiannya yang gak pernah putus. Waktu aku cerita tentang kamu, tentang susahnya kamu bangun pagi, tentang keras kepalamu, dia cuma senyum terus bilang, kalau anak mama kuat sayang dia, mama kuat doain dia. Dia gak nanya kamu siapa, tapi dia mulai simpen nama kamu di doanya, sebagai seseorang yang dia titipin bahagiaku. Kadang dia masuk ke kamar waktu aku lagi sedih, dia gak nanya apa-apa, cuma bilang, kalau capek istirahat, tapi jangan nyerah ya. Dan aku tahu, itu bukan cuma buat aku, itu juga buat kamu. Karena dari caranya merhatiin, aku sangat nyebutin nama kamu. Aku ngerti satu hal, kamu bukan cuma orang yang aku sayang, tapi orang yang dia percaya. Dan sekarang, kalau kamu pergi jauh, kalau kamu bingung harus balik kemana, kamu punya satu rumah lagi, satu ibu lagi yang doanya ikut jagain kamu diam-diam. Setelah semua suara yang tadi kamu dengar, aku cuma pengen kamu tahu satu hal, Ri. Kamu itu disayangin sedalam itu. Dan sekarang giliran aku yang ngomong. Aku ingat banget kita ketemu pertama kali waktu SMP. Awalnya biasa aja. Aku gak pernah nyangka anak yang diem, cuek, dan dingin itu bakal jadi segalanya buat aku. Kamu inget gak, Ri? Waktu SMP kelas 8, kita sempet lost contact. Bener-bener hilang, gak saling sapa, gak saling nyari. Tapi anehnya, justru waktu itu aku sering mikirin kamu. Aku kangen, tapi gak bisa apa-apa. Aku cuma bisa diem. Dan pernah aku nangis ke teman-teman aku. Aku cerita semuanya tentang rasa kangen yang gak bisa aku bilang, tentang kamu yang makin jauh. Kayak, kenapa sih aku segitunya kangen sama orang yang bahkan kayaknya udah lupa aku ada. Dan kamu tahu apa yang bikin aku masih percaya? Teman-teman aku ikut bantuin. Mereka yang dorong aku biar aku gak nyerah. Mereka juga tahu kamu itu beda. Meskipun waktu itu kamu tetap dingin, cuek, datar, kayak gak peduli. Entah kenapa aku tetap yakin kamu punya hati yang hangat banget, cuma kamu sembunyiin. Dan sampai akhirnya kelas 9, kita mulai nyemu lagi. Perlahan, pelan, tapi pasti. Dari obrolan kecil, sampai akhirnya kita nyatu lagi. Sampai akhirnya kita SMA, meskipun kita beda kelas, tapi setiap hari kita berangkat sekolah selalu bareng. Dan anehnya, kamu makin sering nyariin aku. Tapi aku tahu, perhatian kamu itu nyata. Kamu tetap Ari yang dingin, tapi sekarang kamu punya cara lain buat bilang, aku peduli. Banyak momen di sekolah yang gak akan pernah aku lupain. Lihat kamu dari jauh waktu upacara, saling lirik-lirikan waktu lewat lorong, tertawa cuma karena saling ngasih kode di koridor kelas. Semua itu kecil, tapi buatku itu rumah. Dan sekarang kita lagi ngejar mimpi masing-masing. Aku tahu, Ri, jalan ke depan gak selalu mudah. Kita akan sibuk, kita akan capek, tapi aku cuma pengen kamu tahu, aku masih di sini. Aku masih anak SMP itu yang dulu doain kamu dari jauh, walau kamu gak pernah tahu. Yang nungguin kamu walau kamu gak sadar. Yang nyimpen rasa takut sendirian cuma karena gak mau kamu merasa terbebani. Dan sekarang aku ngomong di depan semua suara yang kamu sayang cuma buat bilang terima kasih.
Terima kasih karena kamu gak pernah ninggalin aku, meski kamu bisa aja pergi kapanpun. Kita tumbuh bareng, dari yang tadinya saling lirik, sampai sekarang sama-sama berdiri di persimpangan paling serius di kehidupan. Kadang aku suka mikir, nanti kalau kamu sibuk banget, kalau kamu ngejar mimpi kamu sampai jauh banget, masih bisa gak ya kita saling nyari? Masih bisa gak ya aku tetap jadi rumahmu? Aku takut kalau dunia berubah dan kamu gak lagi bisa balik ke tempat yang anggap kamu nyaman. Tapi aku percaya satu hal, selama kamu masih ingat masa-masa kita ketua bareng di sekolah yang tiap sudutnya pernah jadi saksi rasa kita, kamu pasti tahu aku selalu ada nungguin kamu pulang. Sekarang aku mau tanya, apa hadiah terbaik yang pernah kamu dapat? Kalau aku, kamu yang datang di hidup aku tanpa pernah aku minta, tapi jadi alasan terbesarku buat kuat sampai sekarang. Dunia ini enggak selalu baik, enggak selalu adil, tapi Tuhan ngasih aku kamu. Dan dari situ aku tahu, aku punya satu hadiah terbaik yang gak bisa diganti sama apapun. Dan buat kamu tahu ya, ini tuh bukan cuma video, ini cara aku bilang. Aku masih jatuh cinta sama kamu dari tahun 2019 sampai sekarang. Sampai nanti kamu benar-benar jadi seseorang di tempat yang tinggi, aku tetap jadi orang yang akan selalu nyebut namamu. Di setiap doa yang aku bisikin waktu semuanya terasa terlalu sepi. Dan satu hal yang aku mohon, kalau suatu hari kamu capek, kamu ngerasa sendirian, atau kamu ngerasa gak cukup baik, jangan tinggalin aku. Karena aku gak minta kamu sempurna, aku cuma pengen kamu tahu, aku akan selalu ada. Aku yang dulu, yang sekarang, dan yang nanti. Selamat ulang tahun, Ari Rahmat Setiawan. Terima kasih karena masih di sini. Terima kasih karena gak pernah benar-benar ninggalin aku, meski kamu bisa aja pergi kapanpun. Dan kalau suatu hari kamu merasa semua orang ninggalin kamu, lihat ke belakang sebentar aja. Aku masih di situ, di tempat yang sama, nunggu kamu pulang.